Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Sebelumnya izinkan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Abu Zar Al-Ghifari dan saya berumur 26 tahun. Kebetulan saya baru mengajar di SD Negeri Cikokol 2 itu baru 1 semester. Jadi saya masuk sekitar bulan Januari awal tahun ini. Nah, oleh karena itu, Bapak minta tolong untuk selalu diingatkan kalau misalkan ada salah-salah kata atau ada bercandaan yang berlebihan. Sebagai bahan perkenalan, ada sebuah kata mutiara yang saya suka dari Arthur Wellesley, yang mana beliau merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Beliau mengatakan bahwa orang bijaksana belajar saat mereka bisa, sedangkan orang bodoh belajar saat mereka terpaksa. Nah, jadi anak Cikokol 2 mah harus belajar terus, gak boleh merasa terpaksa saat belajar. Jadi meskipun ada guru atau nggak ada guru, ada yang ngajar atau nggak ngajar, kalau misalkan bisa belajar, harus belajar. Nah, itulah orang yang bijaksana. Karena saya juga ya, meskipun sudah jadi guru, itu masih belajar. Contohnya belajar membuat video, kayak sekarang ini. Jadi, kita harus terus-menerus belajar dan jangan pernah merasa mudah puas, oke? Nah, mungkin muncul pertanyaan, buat apa sih belajar? Ngapain sih capek-capek belajar? Menurut pendapat saya pribadi, belajar itu tidak boleh diniatkan hanya karena ingin mendapatkan nilai. Karena nilai itu nantinya cuma jadi angka aja. Cuma jadi angka di rapor kita atau di ijazah kita. Nggak lebih. Nah, makanya selalu niatkan di hati kita bahwa belajar itu biar bisa, biar pinter, biar nambah kemampuan. Nah, dengan begitu, mau ada guru, mau enggak, kita akan belajar terus sebaik mungkin. Karena kan niatnya ingin bisa, ingin pintar, ingin nambah pengetahuan, kemampuan. Nah, gitu ya. Paling penting juga niatkan belajar itu untuk ibadah. Nah, jadi biar kita bisa sekaligus nambah amal kebaikan kita. Oke? Biar PJJ-nya lancar, ada beberapa hal yang mungkin saya minta ya dari anak-anak atau dari Bapak Ibu wali murid. Pertama, komunikasi. Ini penting ya, apalagi kita kan pembelajarannya jarak jauh. Pak Abu di sekolah, anak-anak di rumah. Susah kalau misalkan komunikasinya tidak lancar. Makanya komunikasi harus lancar. Caranya bisa langsung WA ke nomor saya pribadi atau WA di grup kelas. Kedua, kerjakan tugas semaksimal mungkin. Jangan takut salah, jangan takut nilainya kecil, dan seterusnya. Selama kalian mengerjakan tugas, insya Allah nilai mah pasti ada. Yang terpenting kan anak-anak sekalian tidak boleh takut salah. Justru ketika kita salah, itu adalah cara belajar paling cepat. Karena semakin cepat kita salah, semakin cepat juga kita belajar. Kayak misalkan kita nyasar nih, nyasar nggak tahu jalannya kemana. Nah, ketika kita nyasar, terus kita akhirnya nemu jalannya kemana, biasanya itu paling cepet tuh. Kita jadi ingat jalannya, oh berarti beloknya bukan ke kiri, beloknya harus ke kanan. Nah, jadi semakin cepat kita salah, semakin cepat kita belajar. Itu yang saya alami, itu yang saya yakini sekarang. Jadi jangan pernah takut salah. Ketiga, beri saya masukan. Bisa saran, kritik, atau ide. Apa aja boleh. Karena kan sebagai guru, saya juga tetap manusia ya. Punya kekurangan, punya kehilapan, kadang lupa, kadang salah. Jadi, masukan dari anak-anak sekalian maupun dari orang tua murid akan sangat berharga buat saya. Terakhir, mari bersenang-senang. Belajar itu nggak boleh terlalu dibawa pusing. Nggak boleh juga terlalu serius. Harus serius, tapi nggak boleh terlalu serius. Kita harus enjoy. Kita harus menikmati proses ini, gitu ya. Karena kan kita itu sedang sama-sama berproses untuk jadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Sekian mungkin perkenalan dari saya. Semoga saja dari perkenalan ini kita bisa sama-sama mengambil hikmahnya. Mohon maaf jika pada perkenalan kali ini ada salah-salah kata. Semoga kita semua bisa menjadi pembelajar seumur hidup yang tidak pernah puas dengan ilmu yang kita miliki. Amin. Saya akhiri video perkenalan ini dengan salam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.